Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Alwi Mahmud akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan judul Komunikasi dan Struktur Pasar dalam Ekonomi Mikro Syariah. Sebelum saya masuk kepada materinya, perkenalkan dulu teman-teman kelompok saya, yaitu Haryanto Asiraju, Juliet Anggriani Rinsampesi, Nadila Damogalat, Fitri Aprianti, Khairun Nisa Mansur, dan Lisdayanti Syafruddin. Itulah teman-teman dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang pertama. Kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu struktur pasar. Struktur adalah pengelompokan variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama. Struktur biasanya dipakai untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar, sekaligus menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi dalam suatu pasar tersebut. Pentingnya struktur pasar. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Jadi semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi, sehingga menuntut untuk lebih efisien. Struktur pasar yang Islami. Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi adalah pilar pertama dalam struktur pasar Islami. Kebebasan ini berdasarkan pada ajaran Islam yang meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan serta sejarah kebebasan ekonomi dalam masyarakat Islam. Pertanggungjawaban dan kebebasan. Prinsip pertanggungjawaban individu merupakan hal yang mendasar dalam ajaran Islam yang ditekankan oleh Al-Quran dalam berbagai ayat dan perbuatan dan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip dan pertanggungjawaban individual ini disebutkan dalam berbagai konteks dan kesempatan secara berbeda sebagai berikut. 1. Setiap orang akan dihisab secara individu, dan ini diterapkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara lagi seseorang untuk menebus perbuatan jahatnya kecuali dengan mencari keridhaan Allah dan melakukan amal baik. 2. Tidak ada konsep dosa turunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. 3. Tidak ada perantaraan dalam hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang utusan atau perantara tuntutan Allah untuk disampaikan pada manusia. Permintaan maaf harus disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. 5. Islam sudah sempurna. Tidak seorang pun bisa menambah, menghapus, atau bahkan mengubah satu ayat pun. Setiap pengambilan kesimpulan dari penafsiran ayat adalah pemahaman personal, di mana setiap orang dapat berbeda-beda, dan tidak ada seorang pun dapat menyampaikan pemahaman kepada orang lain.
Komunikasi pemasaran Islam. Pengertian komunikasi pemasaran Islam. Pemasaran Islam merupakan suatu proses bisnis yang keseluruhan prosesnya menerapkan nilai-nilai Islam, kejujuran dan keadilan. Pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan walwe dari suatu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai akad dan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Dari definisi di atas, tampak bahwa komunikasi pemasaran Islam adalah interaksi antara pihak konsumen dan pembeli jasa. Aktivitas penyebaran informasi mempengaruhi konsumen agar bisa menerima dan loyal terhadap produk yang ditawarkan dengan menerapkan nilai-nilai Islam, kejujuran dan keadilan. Bentuk-bentuk komunikasi pemasaran. Slide memaparkan bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran antara lain adalah 1. Penjualan perorangan. 2. Iklan. 3. Promosi penjualan. 4. Pemasaran. 5. Publisitas. 6. Komunikasi di tempat pembelian. Etika bisnis dalam komunikasi pemasaran Islam. 1. Memiliki kepribadian spiritual. 2. Berperilaku baik dan simpatik. 3. Berperilaku adil dalam bisnis. 4. Bersikap melayani dan rendah hati. 5. Menepati janji dan tidak curang. 6. Jujur dan terpercaya. 7. Tidak suka berburuk sangka. 8. Tidak suka menjelek-jelekkan. Ada 4 karakteristik yang terdapat pada pemasaran Islam. Pertama, ketuhanan atau rububiyah. Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifat yang religius. Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang bersifat ketuhanan merupakan hukum paling adil, sehingga akan mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Yang kedua, etis akhlakiyah. Keistimewaan lain dari syariah marketer adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli agama apapun, karena hal ini bersifat universal. Yang ketiga, realistis atau al-waqi'iyah. Pemasaran syariah bukanlah konsep eksklusif, fanatis, anti-modernitas dan kaku, melainkan konsep pemasaran yang fleksibel. Syariah marketer bukanlah berarti para pemasar itu harus berpenampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan nasi. Namun syariah marketer haruslah tetap berpenampilan bersih, rapi dan bersahaja apapun model atau gaya berpakaian yang dikenakan. Yang keempat, humanistis atau insaniyah. Keistimewaan yang lain adalah sifatnya yang humanistis universal. Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat. Sifat kemanusiaan yang terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanan dapat terkekang dengan paduan syariah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.